Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Dewi. Pada video kali ini kita akan membahas rumus-rumus sudut ganda atau sudut rangkap. Nah, yang akan kita pelajari adalah rumus sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut ganda. Dalam subbab ini, pembahasan akan dikembangkan lagi dalam penentuan rumus sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut ganda. Nah, sudut ganda adalah penjumlahan dua sudut yang sama besarnya. Pengembangan rumus ini didasari oleh rumus sin A plus B, cos A plus B, dan tan A plus B. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah rumus sin 2A. Nah, sin 2A ini didapat dari, ingat, sin 2A ini didapat dari atau didasari dari rumus sin A plus A atau penjumlahan sinus. Nah, rumus dari sin A plus A, kalian masih ingat tentunya, yaitu sin A cos A plus cos A sin A. Nah, ini kan sama ya, sin A cos A, ini juga sama nih kan, kalau matematika bisa komutatif pertukaran, ini juga sama sin A cos A. Nah, ini kan kalau tidak ada angkanya berarti di depannya ini angka 1, ini pun angka 1. Karena sejenis boleh dijumlahkan, berarti 1 ditambah 1 ini adalah 2, kemudian sin A cos A. Berarti rumus dari sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Berikutnya, rumus cos 2A ini didapat dari penjumlahan kosinus, cos A plus A. Nah, cos A plus A ini rumusnya adalah cos A dikali cos A. Nah, karena ini penjumlahan berarti dia dikurang sin A dikali sin A. Cos A dikali cos A ini sama dengan cos kuadrat A, kemudian sin A dikali sin A ini sama dengan sin kuadrat A. Nah, rumus cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, kemudian tentu kalian masih ingat bahwa cos kuadrat A ini bisa kita uraikan lagi. Nah, cos kuadrat A ini sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Ini materi identitas trigonometri pada saat kalian kelas 10 ya. Nah, kemudian ini kita ganti nih cos kuadrat A menjadi ini. 1 dikurang sin kuadrat A, kemudian dikurang ini sin kuadrat A. Nah, ini 1. Ini kan sejenis. Kalau sejenis boleh dijumlahkan atau dikurangkan. Berarti ini sama dengan min sin kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Berarti min 2 sin kuadrat A. Cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, ini juga salah satu rumus dari cos 2A. Kemudian ini sin kuadrat A ini, mungkin kalian masih ingat, sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Nah, ini, 1 ini, kemudian 2-nya ini, kemudian sin kuadrat A ini, kita substitusi, kita ganti menjadi 1 dikurang cos kuadrat A. Nah, ini nih. Kemudian ini 1 dikurang min 2 dikali 1 berarti min 2, ini didapatnya kemudian min 2 dikali min cos kuadrat A. Min dikali min berarti plus 2 cos kuadrat A. Nah, kemudian 1 dikurang 2 itu kan sama dengan min 1 ditambah 2 cos kuadrat A. Jadi, rumus cos 2A ini sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Nah, dapat kita simpulkan bahwa rumus dari cos 2A adalah cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A, 1 dikurang 2 sin kuadrat A, 2 cos kuadrat A dikurang 1. Nah, ini ada 3 kalau rumus dari cos 2A. Nah, kita boleh menggunakan yang ini, boleh yang ini, boleh yang ini. Kalau sin ada 1, kalau cos ada 3, boleh menggunakan salah satunya. Nah, sekarang kita ke rumus tan 2A. Tan 2A, rumus tan 2A ini didapat dari penjumlahan tangan, berarti tan A ditambah A, ini sudutnya sama,
Kemudian rumus dari penjumlahan tan adalah tan A plus tan A per 1 dikurang tan A dikali tan A. Nah, karena ini sejenis, boleh dijumlahkan tan A ditambah tan A, berarti 2 tan A per 1 dikurang tan A dikali tan A, berarti tan kuadrat A. Contoh 1, jika sin A sama dengan 3/5 dengan sudut A, sudut lancip, hitunglah sin 2A, cos 2A, tan 2A. Nah, penyelesaiannya yang diketahui adalah sin A sama dengan 3/5. Dari sini kita bisa mencari D-nya. Nah, ini 3 ini adalah D-nya, ingat rumus sin adalah D mi. Kemudian ini 5 ini adalah mi-nya. Nah, D mi. Nah, karena ada cos berarti kita membutuhkan rumus cos. Cos itu rumusnya adalah sami, maka kita membutuhkan di sini kan tidak ada sa-nya nih, tidak ada sampingnya, maka kita cari dulu dari sini. Rumus sa sama dengan akar dari mi kuadrat dikurang d kuadrat. Nah, sa sama dengan akar dari mi-nya itu kan 5 pangkat 2, d-nya adalah 3, berarti 3 pangkat 2. Berarti sa sama dengan 25 ini didapat dari 5 pangkat 2, 9 ini didapat dari 3 pangkat 2, kemudian 16 ini didapat dari 25 dikurang 9. Akar dari 16 ini sama dengan 4, berarti kita tahu bahwa sa-nya adalah 4. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa nilai cos A. Cos A itu adalah rumusnya sami, sa-nya adalah 4 dan mi-nya adalah 5. Kemudian kita bisa juga mencari tangannya. Rumus tan itu adalah d-sa, d-nya adalah 3, sa-nya adalah 4. Nah, kita baru bisa mencari berapa nilai dari sin 2A. Sin 2A rumusnya sama dengan 2 sin A cos A. Nah, kita substitusi sini. Ini 2, sin A-nya adalah 3/5, cos A-nya adalah 4/5. Jadi, sin 2A sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, 24 didapat dari 2 kali 3 kali 4. Dan 25 didapat dari 5 kali 5. Berarti sin 2A sama dengan 24/25. Kemudian kita akan mencari cos 2A. Cos 2A kita ambil rumusnya adalah yang cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Boleh pakai rumus yang lainnya silahkan, tapi di sini Ibu menggunakan rumus cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Berarti cos 2A sama dengan cosnya tadi kan adalah 4/5, berarti 4/5 pangkat 2. Sinnya tadi adalah 3/5, berarti 3/5 pangkat 2 setelah dimasukkan ke sini. Cos 2A sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16, 5 pangkat 2 sama dengan 25, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Berarti cos 2A sama dengan, karena penyebutnya sudah sejenis, maka boleh kita kurangkan atau kita jumlahkan. Nah, di sini kan tandanya pengurangan, berarti 16 dikurang 9 sama dengan 7. Nah, berarti hasilnya adalah 7/25. Kemudian kita akan mencari tan 2A. Rumus tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Tan 2A sama dengan, nah ini 2-nya, dapat dari sini angka 2-nya, kemudian tan A-nya tadi kita sudah dapat, tan A-nya itu adalah 3/4 per 1, ini 1 dapat dari sini, dikurang, ini tan-nya adalah 3/4 pangkat 2. Maka tan 2A sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, 6 ini didapat dari 2 dikali 3. Kemudian 6/4, nah ini penyebutnya adalah 4. Kemudian di sini 1 dikurangi 9 ini didapat dari 3 pangkat 2. Kemudian 16 ini didapat dari 4 pangkat 2. Nah, hasilnya adalah ini 6/4. Kemudian ini kan tidak boleh langsung dijumlahkan karena penyebutnya tidak sama, maka kita samakan dulu penyebutnya. Kita pakai 16, berarti ini 16. 16/16 kan 1, berarti 16 dikurang 9 itu sama dengan
sama dengan tan 2A-nya adalah 6/4. Ini masih sama ya, yang ini kita pindahkan ke sini. Kemudian tan 2A sama dengan 6/4, 16 dikurang 9 itu sama dengan 7. Nah, 7 ini didapat dari sini ya, 16 kurang 9/16. Karena dia bentuknya adalah pembagian bentuk pecahan, maka kita rubah menjadi perkalian. Kalau perkalian berarti dibalik. Tan 2A sama dengan 6/4 dapat dari sini, kemudian ini dibalik ya. 16/7 dibalik. Nah, 16 dibagi 4 untuk lebih mudahnya kita pakai di sini aja langsung. 16 dibagi 4 itu sama dengan 4. Berarti hasilnya adalah 6 dikali 4 sama dengan 24/7. Karena ini kan kalau kita bagi ini jadi 4, ini jadi 1. Berarti 6 dikali 4, 24. 1 dikali 7 sama dengan 7. Oke, kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sin 2X plus sin X sama dengan 0. Dengan batasannya adalah X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya bahwa X-nya tidak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 180 derajat. Nah, ini penyelesaiannya adalah pertama kita tulis dulu nih. Soalnya berarti sin 2X plus sin X sama dengan 0. Kemudian, nah ini kita uraikan. Rumus dari sin 2X itu apa? Rumus dari sin 2X adalah 2 sin X dikali cos X ditambah sin X. Ini dari sini. Kemudian ini kan ada yang sama nih, kita faktorkan. Ini kan ada yang sama. Ini sama, sin X. Nah, sama kan? Nah, ini kita keluarkan. Berarti ini sin X dikali, ini kan sisanya 2 cos X. Nah, kita simpan di sini. 2 cos X ditambah sin X dikali berapa yang hasilnya sama dengan sin X. Berarti sin X dikali 1. Nah, ini. Nah, ini kalau kita mau uji berarti sin X dikali 2 cos X ini adalah 2 sin X cos X. Kemudian sin X dikali 1 adalah sin X. Nah, ini kita sudah dapat persamaannya. Nah, sin X sama dengan 0 dari sini. Sin X sama dengan 0 atau 2 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, dilihat di sini. Sin berapa sama dengan 0 hasilnya. Berarti sin berapa yang sama dengan 0? Kalau sin 45 kan sama dengan setengah akar 2. Nah, kalau hasilnya ini 0 berarti dia sin berapa? Berarti kan adalah X-nya ini nilainya adalah derajatnya adalah 0 derajat dan 180 derajat. Kan sin 0 derajat sama dengan 0. Sin 180 derajat juga sama dengan 0. Berarti ada dua nih, 0 derajat dan 180 derajat. Kemudian untuk yang cos, 2 cos X sama dengan, ini min 1 didapat dari sini, pindah ruas. Jadi min 1. Kemudian cos X sama dengan min 1/2. 2-nya dapat dari sini. Nah, ini berarti ini kan negatif nih. Si cos kalau negatif itu adanya di kuadran berapa? Cos negatif itu ada di kuadran ke-3 dan ke-2 ya. Kemudian, nah, cos berapa yang nilainya sama dengan min setengah? Nah, berarti kan ada di kuadran ke-2 dan ke-3. Berarti nilai X-nya adalah 120 derajat dan 240 derajat. Nah, si X berarti cos 120 derajat sama dengan min setengah, berarti cos 240 derajat juga sama dengan min setengah. Ingat ya, ini penggunaan rumus trigonometrinya. Jadi, X yang memenuhinya adalah, nah himpunan penyelesaiannya adalah 0 derajat, 120 derajat, dan 180 derajat. Nah, kalau 240 derajat ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena lebih dari 180 derajat. Contoh ketiga, jika sin 2A sama dengan 1/5, maka tentukan nilai dari sin A plus cos A. Nah, kita tulis dulu nih, sin 2A sama dengan, ini kan sin 2A. Sin 2A sama dengan, rumusnya adalah 2 sin A dikali cos A. Nah, kemudian kita substitusi.
sin 2A-nya ini kan 1/5 nih. 1/5 didapat dari sini. 1/5 sama dengan 2 sin A cos A. Nah, kita sudah dapat 2 sin A cos A sama dengan 1/5. Tetapi yang diminta adalah sin A plus cos A. Nah, kita tidak bisa langsung mencari sin A plus cos A. Maka, untuk lebih mudah, kita kuadratkan nih. Sin A plus cos A dikuadratkan sama dengan ini hasilnya adalah sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A ditambah 2 sin A dikali cos A. Kemudian, nah, angka 1 ini didapat dari sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A ini sama dengan 1. Ingat ya, identitas trigonometri pada saat kalian kelas 10, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Kemudian, ini kan sama dengan 1/5. Nah, ini diganti. Kita ganti nih. Kita substitusi jadi 1/5. Nah, berarti sin A ditambah cos A, ini dikuadratkan sama dengan, kita samakan nih penyebutnya. Berarti 1 itu adalah 5/5 ditambah 1/5. Berarti sin A ditambah cos A dikuadratkan sama dengan 6/5. Nah, kita bisa langsung menemukan sin A ditambah cos A sama dengan ini akar dari 6/5. Nah, kalian harus mengingat kembali pelajaran kelas 10 yaitu tentang identitas trigonometri karena ini sangat membantu kalian pada saat kalian belajar materi sudut ganda. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa membantu memahami materi sudut ganda. Sampai jumpa lagi.